Ya, baik, ini kita langsung saja bergabung bersama reporter Bayu Prayudanto untuk mengikuti hasil pemeriksaan Anas Urbaningrum di gedung KPK hari ini. Bayu, silakan. Ya, kiri kanannya yang wartawan keluar. Yang dapat dipastikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dari proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya, Anas Urbaningrum dipastikan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Anas Urbaningrum dipastikan akan ditahan di Komisi Pemberantasan Korupsi, tepatnya di rutan KPK Cabang Kuningan. Artinya bahwa Anas Urbaningrum ditahan bersama sebagian besar tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang lainnya, seperti mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng, kemudian ada juga mantan petinggi dari PT Adikarya Teguh Bagus Muhammad Nur. Dan sampai saat ini memang masih ada himbauan dari pihak keamanan agar nantinya proses pemindahan Anas Urbaningrum dari lobi KPK ke rutan KPK juga berjalan dengan tertib. Dan sebagian besar kami amati di sini memang dari pantauan kami, aparat keamanan juga sudah bersiaga untuk mengamankan proses pemindahan Anas Urbaningrum ke rutan KPK. Karena kalau bisa saya gambarkan di sini, untuk Anas menuju dari lobi KPK menuju rutan KPK kurang lebih sekitar 15 meter. Dan biasanya dari proses penahanan Anas Urbaningrum sebagai tersangka, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggelar konvers. Dan terkait dengan penahanan tersangka, memang siapapun tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pasti akan ditahan. Ini juga penahanan memang terkadang membutuhkan waktu yang lama, artinya dari proses penetapan sebagai tersangka, dari proses penahanan memang kadang berjalan cukup lama. Seperti Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka dari tanggal 22 Februari 2013, yang hampir 1 tahun. Anas Urbaningrum memenuhi panggilan penyidik KPK pada tanggal 10 Januari 2013, memang hampir setahun. Dari informasi yang kami dapatkan dari KPK memang terkait dengan kenapa lamanya Anas Urbaningrum ditahan oleh KPK, ini juga mengikat dengan berkas pemeriksaan. Artinya penyidik KPK tidak ingin apabila nanti Anas Urbaningrum sudah ditahan selama masa penahanan sekitar 120 hari, nantinya berkas dari Anas Urbaningrum tersebut belum rampung. Indra. Ya, Bayu, apakah memang ada informasi bahwa memang Anas Urbaningrum ini akan ditahan di mana? Ya, Indra, sudah dipastikan informasi yang beredar di kalangan media, bahkan tadi juru bicara KPK Johan Budi sudah mengisyaratkan bahwa Anas Urbaningrum akan ditahan di rutan KPK. Biasanya penahanan seorang tersangka yang dilakukan di rutan KPK memang ini mengingat dengan proses pemeriksaan yang dianggap lebih mudah, artinya mobilenya seperti itu, daripada para tersangka yang ditahan di rutan Guntur. Sebagaimana diketahui memang saat ini ada ruang kosong yang saat ini berada di rutan KPK, yakni satu rutan yang sudah ditinggalkan oleh tersangka kasus suap cek, maksud kami terpidana kasus suap cek pelawat, yakni Miranda Suarai Gautam, yang sudah dipindahkan ke rutan Pondok Bambu, yang kami dapatkan informasinya Anas rencananya akan menempati rutan yang sebelumnya sudah dihuni oleh Miranda Suarai Gautam. Indra. Bayu, apakah permasalahan proyek-proyek lain tadi sudah terjawab dan sudah diketahui oleh pihak dari kubu Anas misalnya, apa yang dimaksud proyek-proyek lain itu, ataukah memang sampai sekarang masih mengambang? Ya, Indra, sampai saat ini memang KPK belum menjelaskan secara konkret sebetulnya apa proyek-proyek lain yang dimaksud oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun bagi KPK, pihak Anas yang merasa tidak setuju terkait dengan penerapan pasal sangkaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang ataupun proyek-proyek lainnya bisa melakukan langkah hukum. Namun KPK menegaskan bahwa proyek-proyek lain yang tersebut yang dimaksud adalah proyek-proyek lain yang selama ini sudah menjadi fokus penyidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang informasi yang kami dapatkan, salah satu dugaan korupsi dalam proyek-proyek lainnya itu adalah dugaan korupsi proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kemenaker Trans yang sudah menjerat istri dari Nazarudin, yakni Neneng Sriwahyuni. Dan dari yang kami dapat sampaikan di sini, sudah ada mobil tahanan yang dipastikan akan membawa Anas Urbaningrum ke rutan KPK cabang KPK. Indra.
Baik, sambil menantikan Anas keluar, Bayu, saya ingin tanyakan karena beredar di luar dugaan dari proyek-proyek lainnya dan juga sempat dipertanyakan oleh kubu Anas ini karena sebenarnya kalau soal kasus Hambalangnya memang sudah cukup 2 alat bukti sehingga ditetapkan sebagai tersangka dalam hal itu. Sementara untuk proyek-proyek lain ini memang juga sudah dari awal niat KPK akan menjerat Anas dengan sejumlah kasus termasuk proyek-proyek lain ini. Tetapi memang belum 2 alat bukti yang mencukupi terhadap untuk menjerat Anas menjadi tersangka dalam kasus proyek-proyek lain ini. Apa informasi yang Anda dapat soal ini, Bayu? Ya Indra, memang tentu ini adalah kewenangan penyidik KPK yang punya kewenangan lebih terkait dengan penerapan sangkaan proyek-proyek lainnya terhadap Anas Urbaningrum. Namun dari informasi yang kami dapatkan memang proyek-proyek yang lainnya yang diterapkan kepada Anas Urbaningrum tersebut adalah proyek-proyek yang memang sudah disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan tentu kami nanti akan mengkonfirmasi lebih konkret seperti itu kepada pihak KPK sebetulnya apa proyek-proyek lain yang dimaksudkan oleh KPK yang kemudian menjadi seperti polemik bagi pihak Anas Urbaningrum. Namun kami sampaikan lagi bahwa KPK dalam hal ini mempersilahkan pihak Anas Urbaningrum untuk melakukan langkah hukum. Mungkin seperti upaya pra-peradilan sama seperti yang dilakukan oleh tersangka dalam kasus suap sengketa pemilu kada yang menjerat Tubagus Hairiwardana, di mana sebagaimana diketahui 2 minggu yang lalu akhirnya pra-peradilan menyimpulkan bahwa proses penggeledahan dan proses penangkapan Wawan dalam operasi tangkap tangan terkait dengan kasus suap sengketa pemilu kada Lebak akhirnya dibenarkan. Artinya bahwa dalam hal ini KPK sudah sesuai dengan prosedur. Indra. Ya, saya lihat sempat Anda tadi mewawancarai Gede Pasek Suardike yang juga mendampingi Anas ketika datang ke KPK sore ini, Bayu. Dan menurut Gede Pasek tidak bisa dilakukan pra-peradilan dalam kasus kesalahan penulisan surat pemanggilan dalam pemeriksaan. Apa yang melandasi pemikiran dari Gede Pasek ini, Bayu? Ya Indra, mungkin ini ada sedikit perbedaan pemahaman antara Gede Pasek Suardike dengan pihak KPK. Karena kalau yang saya tangkap adalah Gede Pasek Suardike mempermasalahkan soal sprindiknya. Padahal maksud kami surat pemanggilannya. Padahal tim kuasa hukum sebelumnya mempermasalahkan sprindik. Artinya surat pemanggilan dengan sprindik tentu itu adalah 2 hal yang berbeda. Namun itu lagi-lagi kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk merespon terkait dengan adanya kekurangsetujuan pihak Anas Urbaningrum mengenai sangkaan ataupun penerapan Anas dalam proyek-proyek lainnya yang menjerat Anas sebagai tersangka. Indra. Di pra-peradilankan karena tidak memenuhi unsur dari pra-peradilan itu sendiri, Bayu. Ya Indra. Ya, apakah sudah ada tanggapan lebih lanjut dari pihak KPK begitu, Bayu? Karena sebelumnya Anda tadi mewawancarai Gede Pasek Suardike bahwa ini tidak bisa dilakukan pra-peradilan karena tidak memenuhi unsur tersebut. Apakah sudah ada tanggapan dari KPK atau belum ada tanggapan lebih lanjut dari KPK? Ya Indra, sampai saat ini memang belum ada pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan surat pemanggilan Anas Urbaningrum yang dianggap tidak bisa dilakukan upaya pra-peradilan. Tentunya nanti akan kami konfirmasi kepada juru bicara KPK Johan Budi. Namun yang pasti saat kami konfirmasi terkait dengan penerapan pasal dugaan gratifikasi dari proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya tersebut, Johan Budi sudah menegaskan ataupun KPK sudah menegaskan bahwa hal itu sudahlah tepat dan mengembalikan kepada Anas Urbaningrum karena penyidik dan Anas Urbaningrum. KPK memang menyatakan bahwa hal itulah yang mungkin tidak bisa diungkap ke publik, namun KPK berkeyakinan bahwa proses penetapan Anas sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya tersebut sudahlah tepat. Indra. Ya, baik, Bayu Pradianto, nanti kami akan kembali lagi kepada Anda untuk melaporkan situasi di sana terkait perkembangan dari pemeriksaan Anas Urbaningrum. Apakah memang ditahannya di rutan cabang Kuningan atau ke rutan KPK yang lain seperti di Guntur. Bayu Pradianto, sementara terima kasih. Dan pemirsa menanggapi kasus hukum yang
Berbelit mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Presiden menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. SBY meminta tidak ada upaya mencampur adukan proses hukum dengan politik. Presiden tentu mengikuti dan beliau percaya bahwa mekanisme hukum berjalan, sistem bekerja, dan ya kita serahkan semuanya kepada hukum. Jadi jangan dicampur adukan atau dibawa ke ranah politik, karena ini sepenuhnya adalah ranah hukum. Presiden menghormati itu dan memberikan sepenuhnya kepada para penegak hukum untuk melakukan proses-proses sebagaimana dalam mekanisme hukum yang berlaku. Ya, aroma politis selalu mengiringi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, terutama jika menyangkut nama Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Anas yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat kini mulai intens menyebut nama Ibas dan Cikeas meski melalui para loyalisnya. Apa yang akan dibuka Anas sebenarnya atau semua hanya gertakan saja? Kami mengulasnya kali ini dengan M. Rahmat, juru bicara dari PPI dan juga mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat. Selamat malam, Pak Rahmat. Selamat Pak Rahmat, ini saya klarifikasi lagi, benar juru bicara PPI atau sebagai apa ini, Pak? Iya. Baik, kemudian ada Pak Heri Budianto, analis politik. Selamat malam. Sambil kita menantikan Pak Max Sopakua sebenarnya, yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat untuk bisa hadir di Prime Time News. Tapi saya ingin tanya ke Pak Rahmat terlebih dahulu, sambil kita tunggu perkembangan dari KPK. Memang akhirnya Anas datang hari ini. Dan tetapi Anas kembali mengungkit tentang kejanggalan penetapannya sebagai tersangka. Mengapa seolah ini sampai sekarang begitu yakin ada intervensi dari pihak kekuasaan, dalam hal ini Cikeas, terhadap kasus yang menimpa dirinya? Iya, kalau pertama ya kita lihat di gedung KPK ya ada mobil tahanan. Saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya Mas Anas sudah mempersiapkan diri jauh lebih awal. Oke. Ya, dulu kita ingat Ketua KPK Pak Abraham mengatakan habis Lebaran. Nah, habis Lebaran itu berarti sudah 3 bulan dari sekarang. Dan kuasa hukum juga... Itu punya jawaban loh KPK, habis Lebaran tuh maksudnya ya bisa sampai sekarang setelah Lebaran juga. Iya, kuasa hukum juga sudah lama menyurati KPK agar proses ini dipercepat. Ini kan rangkaian aja sebetulnya, bahwa setelah tersangka memang ada rangkaian-rangkaian. Yeah. Nah, ini terlambat sebetulnya. Kalau kita melihat ini terlambat. Yang terlambat siapa? KPK-nya terlambat. KPK terlambat ya? Terlambat. Harusnya udah dari awal-awal. Menurut Anda dugaannya kenapa terlambat? Ya, kalau penetapan tersangka Mas Anas itu betul sudah ada 2 alat bukti awal, semestinya kan tidak perlu menunggu hampir 1 tahun. Ya kan? Iya. Apalagi nanti ada masa 120 hari. Nah, dugaan kami adalah kasusnya Mas Anas ini memang motivasinya apa? Tujuannya apa kalau sampai diperlambat, yang dirugikan dari pihak Anas apa misalnya? ada kemungkinan untuk diundur agar sidangnya ini tidak dilakukan sebelum kampanye. Sidang tidak dilakukan sebelum kampanye? Sebelum kampanye, sebelum Pileg ya. Pileg 9 April. Ya, karena kalau kita hitung dari sekarang Mas Anas ditahan KPK, berarti ada waktu 120 hari untuk mendiamkan Mas Anas ya. Artinya pemilu legislatif ini sudah selesai 9 April. Ada keterkaitannya dengan Demokrat soal itu berarti kemudian? Iya, kalau memang tidak terkait ya semestinya KPK independen dari awal sudah menahan Mas Anas, tidak mendekati masa pemilu. Nah, ini yang kembali saya pertanyakan, seolah-olah ini bagaimana begitu yakin ini ada intervensi dari kekuasaan, dalam hal ini mungkin Cikeas? Ya, kita kan lihat diulangi lagi tadi pagi oleh Mas Anas, kan bahkan penjelasan Anda barusan juga sudah dijelaskan secara lugas ya, dan di media juga sudah disampaikan. Ada rangkaian dari 4 Februari itu, mulai Februari dari 2013 lalu 2013 lalu, mulai dari pidatonya Pak SBY di Jeddah Tanah Yang Mulia, ya kan? Kemudian berselang hanya beberapa hari setelah itu munculnya sprindik, dan ada langkah-langkah progresif yang dilakukan oleh elit partai mengumpulkan DPD-DPD di seluruh Indonesia. Dan kemudian muncul juga fakta integritas misalnya. Fakta integritas itulah yang kemudian menjadi senjata untuk menggusur Mas Anas dari jabatan. Masih sangat yakin ternyata Pak Heri bahwa ini ada skenario dan juga intervensi dari Cikeas? Ya, dari luar kita juga melihat ya apa yang disampaikan oleh Anas Urbaningrum dalam kasus ini memang
masih terus menyasar ke Cikeas. Itu yang kalau kita cermati tadi pagi ya, konferensi pers itu selain ke Cikeas juga menyasar ke Kuningan. Dalam hal ini KPK ya, dalam hal ini. Dua ini menjadi makanan empuk ya, saya kira dari apa yang disampaikan oleh Mas Anas tadi pagi. Nah, saya ingin melihat begini. Rangkaian peristiwa ini memang tidak bisa dilepaskan dari realitas politik dan pasti memang kita harus bisa memisahkan antara aspek hukum dan politik. Tapi aspek politik itu kental sekali, aroma itu sangat kental gitu. Saya ingin melihat begini misalnya. Yang membuat kental apanya nih kira-kira? Iya. Apa karena Anas dulu mantan ketua umum Demokrat kemudian disuruh mundur, kemudian sekarang Anas berusaha membalas atau seperti apa? Itu salah satunya. Bagian lain adalah kita lihat akhirnya elit-elit Demokrat, salah satunya kan Mas Rahmat ini kan adalah bagian dari Partai Demokrat yang kemudian mantan wakil direktur eksekutif ya, yang kemudian dikenal dengan loyalis Anas, dan kita melihat bahwa dinamika yang terjadi di Partai Demokrat itu kan akhirnya terpecah. Ini yang saya katakan faksi-faksinya sangat kuat sekali dan ada yang 100% mendukung Pak SBY di situ, lalu kemudian ada yang kemudian katakanlah kelompok-kelompok yang kita kenal dengan loyalis Anas ini yang berupaya mengatakan bahwa ada aspek politik terkait dengan penetapan tersangka itu yang selalu dikejar dalam hal ini. Nah, inilah saya katakan aspek hukumnya berjalan, tapi ekses politik akan terus. Jadi Partai Demokrat akan tersandera dengan hal ini gitu. Nah, jadi niat dari kubu Mas Anas ini sebenarnya adalah untuk menyandera Partai Demokrat dalam pemilu legislatif. Kalau Anda sebutkan tadi misalnya ketika sidang masih habis masa pileknya. Loh, kita dari yang mendukung Mas Anas justru ingin memisahkan persoalan politik dengan persoalan hukum. Nah, karena itu kita menghendaki agar Mas Anas ini proses hukumnya sudah dilakukan di awal-awal penetapan beliau sebagai tersangka. Tidak di akhir-akhir sekarang ketika pemilu legislatif mau dilakukan. Kita justru ingin memisahkan antara politik dengan hukum. Tetapi yang kemudian yang selalu bicara hukum itu kan elit-elit partai. Ya kan? Elit-elit Partai Demokrat selalu bicara tentang kasusnya Mas Anas Urbaningrum. Oke. Jadi dikaitkan dengan elektabilitasnya maksudnya, elektabilitas Partai Demokrat. Jadi siapa sebetulnya yang mengaitkan persoalan politik dengan hukum? Bukan kelompoknya Mas Anas. Karena itu saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh juru bicara Presiden bahwa hukum, ya politik, ya politik. Tapi mari kita konsisten dengan ungkapan Tetapi itu. tadi pagi mengatakan bahwa ini sprindik politik. Nah, yang mengaitkan politik juga dari Mas Anas dong. Kalau kita lihat ini. Kemudian Mas Anas justru menegaskan bahwa saya tidak yakin ini sprindik politik, ya kan? Kan tidak menyebutkan itu sprindik politik. Tetapi perlu diingat bahwa sprindik itu lahir dari rangkaian-rangkaian. Ada rangkaian-rangkaian yang mengawali. Itu bukan politis itu kalau itu yang saya katakan, dari rangkaian itulah yang kemudian mempunyai ekses politik. Jadi dari sebuah cerita yang apa yang disampaikan tadi juga oleh Mas Rahmat, ada pernyataan Presiden SBY di Jeddah, lalu kemudian bocornya sprindik, lalu kemudian dinamika internal yang terjadi di Partai Demokrat yang kemudian memaksa Anas Urbaningrum kemudian lengser dari ketua umum. Nah, ini yang terus menurut saya wacana itu dimunculkan, lalu kemudian itu kan bergulir ke publik. Nah, hal ini secara sederhananya sebenarnya apa yang diinginkan Anas misalnya? Karena kalau tadi motifnya adalah sakit hati diturunkan sebagai ketua umum dari Partai Demokrat. Ya, hal itu sangat kental, itu bisa terbaca oleh motivasinya publik. apa? Ingin membuat Partai Demokrat gagal di pemilu legislatif atau seperti apa? Ya, kalau kita cermati dari penjelasan Mas Rahmat tadi, sebenarnya teman-teman di PPI itu menginginkan dari awal sebenarnya ya penahanan Mas Anas. Tapi menurut saya juga pada akhirnya ini akan sangat merugikan Partai Demokrat. Kalau kemudian dikatakan misalnya apa motivasi dari PPI misalnya atau Mas Anas terhadap itu, saya kira begini, Mas Anas itu merasa dirinya itu seperti dizalimi. Dan sebagai orang yang dizalimi, saya sangat berkeyakinan bahwa seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ingin kami tegaskan bahwa tidak ada secuil pun rasa sakit hati di dalam diri Mas Anas. Walaupun ada lembaran 1, lembaran 2, lembaran selanjutnya akan kita buka. Ini kan menimbulkan drama politik yang... Ini kan argumentasi politik yang akan yang dilakukan oleh Mas Anas sebagai dia seorang politisi. Itu normal-normal saja. Tetapi kalau dikatakan
ada aksi sakit hati dari Mas Anas, sebetulnya nggak perlu nunggu lama-lama. Dari awal-awal dulu, 80% pendukung Partai Demokrat itu saya bisa pastikan mereka lebih cinta kepada Anas Urbaningrum. Ini kan yang Dan sampai mengatakan Anda bisa sebut klaim juga kan? Bukan klaim, tapi bisa kita uji di lapangan. Belum ada lembaga survei, perlu disurvei. Dan pendukung Partai Demokrat sekarang yang tersebar di seluruh Indonesia, saya yakin juga jutaan yang loyal ke Anas, yang cinta ke Anas. Nah kalau Anas ingin membuktikan sakit hatinya, tidak perlu nunggu lama-lama. Oke, ingin memisahkan hukum dan politik, begitu kan? Jadi kembali saya ingin tegaskan bahwa Mas Anas itu tidak seperti itu. Dia tidak memiliki rasa sakit hati. Katakanlah ingin lebih cepat diproses kasus hukum. Kenapa pada pemanggilan Juli 2013 Anas tidak datang, mangkir dari panggilan KPK? Juli 2013? Itu bukan dia sebagai tersangka. Sebagai saksi. Sebagai saksi untuk kasus lain yang memang dia sendiri tidak mengetahui itu, ya kan? Yang dia dipanggil sebagai dipanggil ketika dia sebagai tersangka kan baru 2 kali. Saya juga ingin mengoreksi pemberitaan media yang mengatakan 3 kali ya, baru 2 kali. Jadi pemanggilan pertama. Jadi kalaupun hari ini tidak datang tidak perlu dipanggil paksa gitu? Ya pemanggilan paksanya itu dalam konteks apa? Toh selama ini Mas Anas itu sangat kooperatif, ya kan? Sangat kooperatif, ingin bekerjasama dengan KPK menegakkan hukum yang benar. Kemudian ingin membantu KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia, juga ingin membuktikan bahwa mari kita bangun hukum dalam koridor keadilan. Oke, kalau memang memisahkan politik dan hukum, lalu kenapa saat tanggal 7 kemarin yang tidak jadi datang Anas ke KPK begitu ya, tidak memenuhi panggilan KPK. Kemudian orang-orang yang mengiringi termasuk dari PPI, ada juru bicara PPI Makmun Murad kemudian menyatakan menerima informasi bahwa pimpinan KPK kecekeas. Ini kan jelas kental nuansa politiknya, pernyataan-pernyataan seperti itu. Tanggal 7 kemarin itu momen yang dimanfaatkan oleh Mas Anas, ingin sebagai warga negara yang memiliki kemerdekaan, ingin meminta klarifikasi dari KPK terkait dengan kasus lainnya. Proyek lainnya ini ada di surat pemanggilan dan sprindik? Ada. Oke, ketika sprindik ini baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News, kita akan lihat dulu perkembangan di KPK. Ya, ini adalah suasana setelah pemeriksaan Anas Urbaningrum selama sehari ini. Anas keluar dengan menggunakan rompi tahanan KPK. Artinya ini terkonfirmasi bahwa Anas Urbaningrum hari ini ditahan oleh KPK. Teman-teman sekalian.